Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas assessment dengan tugas assessment 1, assessment praktikum. Oh ya, sebelumnya maaf, nama saya Dimas Aryo Trikusumo dari kelas D3IF 4401. Di sini untuk soal pertamanya saya disuruh membuat modul untuk proses pengiriman barang yang telah dipesan oleh pengirimnya. Modulnya terdapat beberapa datanya sebagai berikut ini. Ada nama penjual, alamat penjual, nama pembeli, alamat pembeli, ongkos kirim, nama ekspedisi, terus nomor resi. Selain data di atas, terdapat beberapa komponen opsional yang dapat dipilih oleh pembeli. Pertama itu biaya asuransi. Biaya asuransi dapat ditambahkan kalau ditambahkan status asuransinya aktif. Terus ini set as dropshipper dengan ketentuan data berbeda dengan nama dan alamat penjual, di mana data yang ditampilkan adalah data dropshippernya. Terus data tambahannya nama dropshipper, alamat dropshipper. Jika data tersebut ditambahkan, maka akan mengaktifkan status dropshipper. Terus jika pembeli, untuk ketentuan ketiga, jika pembeli hanya menggunakan jasa asuransi tanpa dropshipper dan ongkos kirimnya lebih dari 20.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon ongkir sebesar 5.000. Tugas saya adalah membangun modul pengiriman data di atas yang dapat memfasilitasi komponen tambahan yang memanfaatkan fitur polymorphisme overloading. Dengan struktur konstruktornya harus dapat memfasilitasi data utama data asuransi, data utama data dropshipper, data utama data asuransi, dan data dropshipper. Untuk contoh keluarannya, outputnya seperti ini. Terus di sini juga ada catatan. Untuk keseluruhan contoh di atas, pengirim utamanya adalah Eiger yang berlokasi di Bandung Kopo. Untuk kasus dropshipper, data pengirim dan data dropshipper harus dimasukkan seluruhnya. Namun yang akan ditampilkan adalah data dropshipper sebagai pengirim. Dalam soal ini tidak perlu membuat mekanisme input dan output, cukup pembuatan objek konstruktor yang sesuai dengan yang statis, membuat data yang statis. Terus keempat, tidak perlu membuat kelas transaksi yang lengkap, cukup membuat yang konstruktor dan metode untuk menampilkan data saja. Ya, langsung saja. Di sini saya membuat dua kelas. Kelas pertama kelas transaksi dan kelas kedua adalah kelas main. Di sini saya membuat variabel, di sini atributnya saya membuat atribut dengan tipe datanya string, terus double, int, dan boolean. Untuk string sendiri nama penjual, alamat penjual, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor resi dan nama ekspedisi. Untuk double sendiri ada ongkir dan asuransi. Terus integer sendiri nomor transaksi, booleannya status dropship dan asuransi. Di sini saya membuat metode dan konstruktor dan metodenya seperti ini. Dengan ini untuk kasus asuransi dan dropshipper, di mana pembeli menggunakan asuransi dan dropshipper. Terus untuk kondisi kedua yaitu pembeli hanya menggunakan asuransi. Terus kondisi ketiga, pembeli hanya menggunakan dropship. Terus
keempat, membeli tidak menggunakan dropship dan juga asuransi, status normal lah. Terus di sini saya juga membuat getter untuk mendapatkan mengembalikan beberapa fungsi ya seperti ini, untuk mengembalikan nama penjual, alamat penjual, dan seterusnya. Terus di sini saya juga membuat print untuk print data sebagai berikut ini. Jika asuransi dan dropshippernya aktif, maka akan di print seperti pertama ini. Terus untuk jika status asuransinya yang aktif, maka akan seperti ini. Terus untuk status asuransi sendiri terdapat kalau lebih dari 20.000 ongkirnya didiskon 5.000. Kalau ongkir lebih dari 20.000 didiskon 5.000. Jadinya nanti dikurangi 5.000 untuk ongkirnya. Terus di sini untuk status dropship. Terus dan ini untuk status normal. Karena tadi disuruh membuat status, maka data status maka seperti ini. Langsung saja dijalankan. Ya, seperti ini hasilnya. Untuk data pertama, asuransi dan dropship, ya sudah sama seperti contoh keluarannya. Terus untuk data kedua, asuransi, sudah sama juga. Untuk karena ongkirnya tadi lebih dari 20.000, maka didiskon 5.000, jadinya 16.000 untuk ongkirnya sendiri. Terus untuk transaksi ketiga normal, ya sama, tanpa status dropshipper dan asuransinya. Terus untuk status keempat yaitu dropshipper, ya, sama juga. Ya, karena ya begitu saja. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.